Saudara, sebanyak 2.800 petugas gabungan disiagakan untuk melakukan pengamanan malam pergantian tahun di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di jalur Puncak. Ribuan personel berjaga di 40 kecamatan sekitar Puncak. Tak cuma di jalan raya, polisi juga menjalankan pengawasan protokol kesehatan di tempat rawan terjadinya kerumunan. Sementara akses menuju Puncak dibatasi dengan sistem ganjil genap. Ada rekan kami, Agi Kurniasandi, yang memantau lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hari ini, Saudara. Agi, selamat siang. Bagaimana kondisi lalu lintas saat ini dan juga penjagaan petugas di sana? Terpantau sepi nih dan saudara, kondisi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, tepat di tempat saya melaporkan yakni di Simpang Gadok, memang terlihat sepi dibandingkan dengan tadi pagi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Memang terjadi adanya antrean kendaraan dari keluar tol Ciawi untuk menuju ke kawasan Puncak Bogor, tetapi tadi sekitar pukul 8 pagi sudah bisa teratasi oleh petugas sehingga saat ini juga terpantau masih sepi, walaupun sebenarnya beberapa kendaraan yang memang masuk ke kawasan Puncak Bogor. Tetapi dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah tempat dan juga pihak keamanan ini setelah menyiapkan sejumlah antisipasi jika nantinya ada kepadatan kendaraan menjelang pergantian tahun baru, mulai dari persyaratan perjalanan sehingga arus lalu lintas yang nantinya akan diatur oleh pihak petugas kepolisian. Untuk persyaratan perjalanan sendiri sesuai dengan surat edaran nomor 109 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan menggunakan transportasi darat pada Natal tahun 2021 dan juga tahun baru 2022. Sejumlah persyaratan ini harus dipenuhi dan juga berlaku di kawasan Puncak Bogor. Yang pertama Nilu, yakni para pelaku perjalanan ini harus menunjukkan bukti vaksin dosis kedua begitu, sehingga yang diperbolehkan untuk masuk ke kawasan Puncak Bogor ialah mereka yang telah mendapatkan vaksinasi full ataupun penuh dari dosis 1 dan juga dosis 2. Buktinya nanti bisa ditunjukkan berupa sertifikat ataupun melalui aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua ialah menunjukkan bebas COVID-19 melalui tes swab PCR yang berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian juga ataupun menggunakan swab PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Tetapi ada yang dikhususkan bagi para pelaku perjalanan di bawah umur 12 tahun. Ini tidak diwajibkan untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksin begitu, tetapi yang harus diwajibkan adalah untuk ditunjukkan kepada petugas ialah terkait dengan bukti bebas COVID-19 menggunakan swab PCR 3 kali 24 jam begitu. Selain itu juga sampai saat ini pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor ini masih memberlakukan sistem ganjil genap untuk membatasi mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk menjelang pergantian tahun baru 2022. Untuk ganjil genap sendiri Nilo ini telah berlaku sejak kemarin tanggal 24 Desember 2021 dan nanti rencana juga akan selesai pada tanggal 2 Januari 2022 mendatang dan sistemnya ini 24 jam. Tetapi karena kondisinya saat ini sepi sehingga kami memantau tidak ada para petugas gabungan yang memang memeriksa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku perjalanan. Selain itu rekayasa lalu lintas juga telah dipersiapkan untuk mengantisipasi jika nantinya ada kepadatan kendaraan dari siang menuju malam nanti, sehingga ini rekayasa lalu lintas juga akan disiapkan ataupun secara kondisional nanti akan diberlakukan. Rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan oleh pihak dari Satlantas Polres Bogor ialah dengan menutup jalur menuju ke kawasan Puncak Bogor. Nantinya kawasan Puncak Bogor ini akan dialihkan begitu pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore dan nanti akan berlaku sampai dengan pukul 6 pagi besoknya pada tanggal 1 Januari 2022. Nantinya karena adanya penutupan jalur kawasan Puncak Bogor nanti akan dialihkan untuk jalur arus lalu lintas yang akan mengarah ke Puncak ataupun mengarah ke Cianjur. Ini akan dialihkan ke Ciawi via Sukabumi ataupun Jonggol. Kemudian juga nanti selain adanya penutupan atau pengalihan arus ataupun jalur ke kawasan Puncak Bogor, nanti juga akan diberlakukan one way. Nanti akan one way dilakukan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nilo. Agi, bagaimana dengan petugas untuk bisa memastikan protokol kesehatan ini dipatuhi oleh warga? Pemerintah setempat ini telah memastikan bahwa nantinya menjelang malam pergantian tahun baru 2022 tentu akan ada sejumlah pengamanan yang disiagakan. Bahkan dari Wakil Bupati Bogor ini mengatakan ada 2.800 personel pengamanan gabungan dari TNI Polri, kemudian juga Satpol PP nanti akan disiagakan untuk melakukan pengamanan menjelang pergantian tahun baru 2022. Nantinya 2.800 personel gabungan ini akan disebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk di kawasan Puncak Bogor. Tugasnya mereka ialah untuk memastikan bahwa nanti malam tetap protokol kesehatan tetap diterapkan oleh pihak sejumlah
kawasan Puncak Bogor. Kemudian juga dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah menganjurkan ataupun melarang masyarakat dan juga penyedia hotel, restoran, makanan untuk tidak menggelar acara Tahun Baru 2022. Nantinya juga akan ada penindakan secara humanis begitu yang dilakukan oleh pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindak bagaimana nantinya pada saat menjelang pergantian Tahun Baru 2022 protokol kesehatan ini tetap dilakukan oleh para sejumlah wisatawan yang memang berada di kawasan Puncak Bogor. Untuk lebih lengkapnya, Nilu, berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Semua siap untuk ikut andil dalam pengamanan menghadapi tahun baru, khususnya di beberapa tempat yang memang menjadi tempat-tempat terjadinya kerumunan. Dan juga pengawasan yang akan kita lakukan adalah mengurai atau mengurangi bila mana terjadi ada tempat-tempat kerumunan. Ini sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan ke seluruh pasukan, bagaimana mengurai itu, kami mungkin teknisnya Pak Kapolres dan Pak Dandim lah. Karena kita juga mengedepankan humanis terhadap masyarakat yang akan berlibur, tidak kasar. Perlu diingat, Nilu dan juga saudara, Kementerian Perhubungan ini telah melakukan survei dan diprediksi akan ada 11 juta lebih orang yang akan melakukan perjalanan ataupun liburan di malam Tahun Baru. Sehingga ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi tidak ada kerumunan pada saat pergantian malam Tahun Baru dan lebih bijak. Begitu masyarakat harus mengingat juga adanya virus COVID-19 masih ada, kemudian juga terdeteksinya virus Omicron yang sudah masuk ke Indonesia, sehingga lebih bijak jika masyarakat ini melakukan ataupun menggelar pergantian tahun baru ini tetap di rumah saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Nilu. Baik, terima kasih Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV atas informasinya langsung dari kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.